Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa saya Iswan Abdullah dalam bincang-bincang Ramadan bersama Ustadz Ari. Perlu diketahui Ustadz Ari ini adalah staf khusus dan telah mendampingi almarhum Ki Haji Jainuddin MZ di masa lalu. Maka untuk kembali merefresh agar kita ingat kepada almarhum Haji Jainuddin MZ di bulan Ramadan ini, sengaja saya berbincang-bincang santai tentang Ramadan, tentang suasana di bulan Ramadan ini. Hari ini kita akan bicara tentang ucapan-ucapan yang selalu dilupakan oleh umat Islam. Mudah-mudahan dengan tausiahnya Ustadz Ari pada hari ini bisa mengingatkan kita ternyata ada ucapan-ucapan yang seharusnya selalu diingatkan oleh kita sebagai seorang muslim. Untuk lebih lengkapnya kita serahkan kepada Ustadz Ari untuk menjelaskan. Ustadz Ari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara, para jamaah yang mengikuti tausiah ini, pertama-tama saya mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita hari ini menjadi ibadah yang barokah bagi kita semuanya. Amin. Amin. Tadi Bang Iswan mengatakan bahwa ada beberapa ucapan yang sering dilupakan oleh banyak manusia. Saya teringat kepada Imam Syakik Al-Balgi dalam kitabnya Umyunil Akhbar. Ada 3 ucapan yang sering dilupakan oleh banyak manusia. Yang pertama adalah manusia sadar dan manusia mengakui kalau ditanya bagi umat Islam bahwa dirinya adalah sebagai hamba-hamba Allah. Tapi yang dilupa oleh banyak manusia, khususnya umat Islam, adalah tugas-tugas kehambaan kepada Allah. Sehingga dia menjadi hamba pangkat, hamba jabatan, hamba harta, hamba kedudukan, yang membuat hidupnya penuh dengan hidon, yang membuat hidupnya tidak pernah memikirkan ini dosa atau ini maksiat atau ini apapun yang merugikan orang lain, sehingga dia mempunyai yang namanya rumus halal, haram, hantam. Ini karena dia lupa terhadap tugas-tugas kehambaan kepada Allah. Yang kedua, manusia sadar bahwa manusia ini adalah diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang sering dilupa oleh banyak manusia adalah membelanjakan rizki bukan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sering membelanjakan rizki di jalan setan. Dia masuk ke diskotik, dia beli minuman keras, dia beli narkoba untuk memuaskan hawa nafsunya, sehingga hidupnya penuh dengan maksiat. Padahal harta itu yang diberikan oleh Allah akan ditanya oleh Allah. Hartamu didapat dari mana dan kau belanjakan kemana? Itu nanti dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Oleh karenanya manusia harus ingat bahwa yang memberikan rizki itu Allah, dan jangan melupakan membelanjakan rizki itu di jalan Allah. Yang ketiga, yang sering dilupakan oleh banyak manusia, manusia semua itu manusia sadar. Bahkan komunis pun sadar bahwa manusia itu akan mati. Tapi dia lupa untuk menyiapkan deposito akhirat untuk dibawa mati. Sehingga di dunia dia hidup liar, dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak sedekah, dia tidak zakat, dianggap
alam kubur adalah kehidupan terakhir. Padahal alam kubur adalah memulainya kehidupan untuk nanti ke akhirat dan akan hidup di dunia yang disebut dengan dunia akhirat. Nah, disitulah akan menentukan di situ kehidupan manusia. Bagi yang lupa akan deposito yang akan dibawa mati, disitulah nanti ketika dihisap, maka yang pasti ada yang dilempar ke neraka dan ada juga yang dibawa dikirim ke surga. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, Bang Iswan, ini ada cerita sedikit tentang orang yang melupakan, yaitu hidup sesudah mati. Dia lupa akan deposito akhirat. Ketika di dunia dia selalu berbuat maksiat. Bahkan ada cerita ada seorang WTS masuk surga. Ada WTS masuk surga. Nah, setelah di surga, WTS itu ditanya, Ning dulu kan WTS, gitu Bang Iswan. Ya. Kenapa Ning bisa masuk surga? Oh, ceritanya panjang, Mas. Bagaimana ceritanya? Waktu saya membuka praktik di lokalisasi, di situ ada ustadz namanya Ustadz Iswan Abdullah datang ke lokasi WTS dan dia memberikan ceramah dan dia membacakan hadis qudsi, at-taibu minad dambi kamalla dambala. Orang yang bertaubat akan dosa laksana orang yang tidak pernah berbuat dosa. Di saat itulah, Mas, saya termenung, saya tutup, tidak buka praktek. Saya buka kardus-kardus yang saya menyimpan tempat ruku saya. Saya buka Al-Quran, saya baca surat Yasin, dan saya menangis menyesali perbuatan saya. Setelah itu paginya saya pulang ke kampung. Kebetulan ini orang Bima, dia pulang ke Bima. Di Bima dia berkumpul dengan para ibu-ibu pengajian. Dia berkumpul dengan para wanita-wanita yang aktif di majelis taklim. Dia menjadi pengurus majelis taklim dan alhamdulillah dia mati menjadi husnul khatimah. Amin. Setelah di sorga, waktu masuk sorga, dia terbuka pintu salamun qaulam mir rabbir rahim. Ada di situlah. Loh, Ning, dulu kan sampean pelacur. Kok bisa masuk surga? Ya seperti itu Kang ceritanya. Terus bagaimana kabar Akang? Kan Akang jadi langganan saya. Ini refleksi dari sebuah cerita ada WTS masuk surga. Makanya saya berpesan kepada jamaah semuanya, saya berpesan pada hadirin yang mengikuti tausiah ini, jangan lupakan bahwa dirinya sebagai hamba Allah. Jangan lupakan bahwa rizki itu datangnya dari Allah. Dan jangan lupa mempersiapkan deposito akhirat yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu Bang Iswan yang bisa saya sampaikan, sedikit tapi insya Allah bisa menyentuh hati. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ari, jazakumullah khairan katsir. Semoga kita mendengarkan mendapatkan pahala sehingga menjadikan kita kemuliaan bulan Ramadan kita dapat menuju ketakwaan. Ya, saya mengingatkan kembali tadi Ustaz Ari menyampaikan pesan kepada kita, ada 3 hal yang sering dilupakan oleh manusia. Yang pertama adalah kita lupa bahwa kita adalah hamba Allah. Yang kedua, kita lupa bahwa kita semua rezeki apapun yang kita dapatkan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita lupa bahwa kita pasti akan menemui kematian. Oleh karena kita harus mempersiapkan hidup kita untuk kematian itu. Demikian obrolan singkat kita, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan obrolan-obrolan berikutnya di channel Iswan Abdullah
Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.